Lihatlah dunia sekitar kita sekarang. Masyarakat modern bisa dibilang adalah masyarakat yang paling luar biasa dalam sejarah. Kita bisa meraih apapun yang kita impikan, setidaknya itu janji-janjinya. Kita bisa menjadi CEO di perusahaan yang kita rintis sendiri, menjadi YouTuber, nabi influencer penyelamat dunia, model Instagram, dan masih banyak lagi. Namun tanpa sadar, kita menekan diri sendiri setiap hari, sampai lupa hari ini hari apa, dan warna yang kita sukai waktu kecil itu apa. Kita hidup di zaman ketika manusia tidak lagi dikejar oleh tiran, raja, atau dewa yang murka. Kita dikejar oleh sesuatu yang lebih halus, keharusan untuk terus menjadi lebih. Tidak ada cambuk lagi memang, tetapi semua orang membawa cambuknya sendiri. Kita tidak lagi dipaksa bekerja, kita menuntut diri sendiri untuk bekerja. Tidak ada memang yang menekan kita dari luar, kita secara sadar menghabisi diri dari dalam. Di dunia seperti ini, batas antara kebebasan dan paksaan menjadi kabur. Kita merasa memilih, padahal sering hanya menaati ritme yang lebih cepat dari kemampuan kita bernafas. Orang-orang tampak sibuk, produktif, bersemangat, kerja, tapi di baliknya ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Kelelahan yang tidak datang dari tubuh, melainkan dari tuntutan untuk terus menjadi sesuatu. Setiap hari kita bangun melihat inbox yang tak selesai, target yang tak berujung, ekspektasi untuk selalu lebih baik. Kita hidup dalam masyarakat yang tidak memberi ruang bagi kekurangan, apalagi kesalahan. Kita harus selalu antusias, optimis, produktif, berdaya, memiliki impact, lebih sibuk dari teman-teman sebaya, lebih terfokus, lebih memiliki banyak hal, dan masih banyak lagi. Lelah dianggap kelemahan, istirahat dianggap kemunduran. Segala sesuatu harus ditampilkan, dicatat, diperbaiki. Kita terus-menerus diminta mengembangkan diri, membangun personal branding, dan menjual citra diri sebagai produk yang bisa diterima pasar. Dalam pencarian kebahagiaan dan pengakuan, muncul pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar hidup lebih baik, ataukah kita telah terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah selesai? Ketika setiap aspek kehidupan harus dihitung berdasarkan nilai produktivitas dan selalu menuntut kita untuk berkompetisi, apakah kita masih memiliki ruang untuk beristirahat tanpa rasa bersalah? Bukankah hidup seharusnya lebih dari sekedar mengejar target dan memenuhi ekspektasi sosial? Bayangkan dunia ini seperti taman hiburan yang selalu ramai dan penuh atraksi menarik. Ada wahana teknologi yang menghubungkan kita dengan siapa saja, panggung media sosial tempat di mana semua orang bisa bersinar, dan arena kreativitas yang tak pernah kehabisan ide baru. Di sini seolah-olah semua orang punya kesempatan untuk meraih impian mereka selama mereka terus bergerak. Tapi taman ini punya aturan yang tak tertulis. Jika ingin naik ke wahana kesuksesan, kita harus berlari lebih cepat dari yang lain untuk tetap berada di jungkit-jungkit pengakuan. Kita harus terus menampilkan diri dengan sempurna. Awalnya memang seru, tapi lama-kelamaan terasa seperti kompetisi tanpa henti. Masalahnya, taman ini tidak pernah benar-benar tutup. Bahkan saat malam tiba dan tubuh ingin beristirahat, suara-suara terus membisikkan, "Jangan berhenti, jangan tertinggal." Istirahat jadi terasa bersalah, dan kebebasan yang dijanjikan taman ini perlahan berubah menjadi tekanan yang melelahkan. Lalu kita mulai bertanya, apakah kita benar-benar menikmati permainan ini atau justru terjebak di dalamnya tanpa jalan keluar? Inilah paradoks terbesar abad ini. Zaman yang paling bebas adalah zaman ketika manusia paling letih. Manusia merasa tidak pernah cukup dengan apapun yang mereka capai, terpenjara oleh ambisi sendiri. Inilah Burnout Society. Masyarakat burnout dari Byung Chul Han. Dan di video ini, kita akan mengeksplorasi secara menyeluruh pandangannya dan melihat seberapa menyedihkan kehidupan kita sebenarnya. Di zaman dulu, penyakit seperti bakteri, virus, atau infeksi yang menyerang tubuh kita, musuh-musuh dari tubuh kita itu datang dari luar. Tapi di abad ke-21, musuh utamanya bukan lagi sesuatu yang asing dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Depresi, ADHD, gangguan kepribadian, burnout itu seringkali muncul karena tekanan diri sendiri. Kita terjebak dalam pusaran overthinking, kelelahan mental, dan tuntutan untuk selalu produktif. Han mencatat bahwa penyakit yang sering menjangkiti kita di abad 21 timbul dari kelebihan positivitas, yaitu kelebihan semangat untuk melakukan semuanya. Sindrom burnout adalah tanda bahwa kita terbakar oleh obsesi untuk selalu tampil maksimal dan produktif. Kita menjadi bos dan buruh bagi diri sendiri. Han menyebut ini sebagai kemiskinan negativitas,
Kita kebanjiran informasi, terus sibuk, terus bergerak, sampai-sampai lupa bagaimana rasanya berhenti sejenak. Padahal momen-momen diam dan refleksi itulah yang memberi kita ruang untuk berpikir lebih dalam. Mereka tidak muncul karena adanya hal-hal negatif dari luar tubuh, melainkan dari terlalu banyaknya hal-hal positif. Oleh karena itu, penyakit-penyakit ini sulit diatasi dengan teknologi dan teknik yang biasanya digunakan untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh hal-hal asing luar tubuh. Tepat sebelum zaman kita ini, kita merupakan masyarakat disiplin, masyarakat yang diatur oleh institusi seperti penjara, pabrik, dan rumah sakit jiwa yang membatasi manusia dengan kontrol negatif, dengan larangan demi larangan, dan kewajiban demi kewajiban. Semuanya diwakili perintah harus atau tidak boleh. Inilah masyarakat disiplin yang dijelaskan oleh Michel Foucault. Namun, sekarang sudah berubah. Sekarang operasinya itu berdasar dari prinsip bisa, kebebasan positif untuk melakukan berbagai hal tanpa batas. Tidak ada lagi suara otoritas otoriter yang terus-menerus memberi perintah. Tanpa sadar, diri sendiri yang menuntut untuk berkembang, berprestasi, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kita menjadi yang bertanggung jawab atas sukses atau gagal diri sendiri. Tekanan ini, menurut Han, adalah bom waktu yang bisa meledak menjadi depresi, kelelahan, atau bahkan burnout. Kita terus berlari mengejar standar yang terus naik sampai akhirnya kehabisan tenaga. Gambaran suram Han tentang masyarakat yang kelelahan beresonansi dengan data kesehatan global. WHO melaporkan bahwa pada 2019, sekitar 970 juta orang hidup dengan gangguan mental, termasuk lebih dari 280 juta kasus depresi, angka yang muncul di seluruh kelompok usia dan negara. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya depresi dan kecemasan berkaitan erat dengan faktor sosial struktural. Misalnya, Hajek dan Koenig pada tahun 2023 menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi, tekanan sosial yang tidak stabil, serta diskriminasi berbasis ras dan gender memainkan peran penting dalam memperburuk kesehatan mental global. Dalam konteks ini, apa yang digambarkan Han sebagai masyarakat kelelahan bukan sekedar kondisi psikologis individu, melainkan sudah menjadi reaksi manusia terhadap sistem yang menuntut produktivitas tanpa batas, namun hampir tidak menyediakan ruang untuk pemulihan. Di balik semua bahasa motivasi tentang berkembang dan menjadi versi terbaik diri sendiri, ada realitas yang jauh lebih kasar. Tubuh kita diperlakukan seperti mesin yang harus terus menyala. Kita minum kopi bukan lagi untuk menikmati rasanya, tapi untuk memaksa mata tetap terbuka. Kita tidur dengan rasa bersalah karena merasa ada jam kerja yang hilang. Bahkan jam istirahat pun diisi dengan konten produktivitas, podcast pengembangan diri, rangkuman-rangkuman buku self-improvement, atau rencana kerja besok. Tubuh tidak lebih dari alat kerja yang harus dioptimalkan. Sampai suatu hari, tubuh itu membalas. Migrain yang tidak hilang, jantung yang berdebar tanpa alasan, tangan yang gemetar, gangguan tidur, bahkan keinginan untuk tidak bangun lagi. Burnout menjadi rasa sakit fisik yang konkret, tetapi tetap kita sebut sebagai bahasa yang halus, kecapean, kurang istirahat, seolah-olah bukan tanda bahwa ada yang benar-benar rusak dalam cara kita menjalani hidup. Han mengungkapkan, manusia yang depresi digambarkan sebagai animal laborans, makhluk pekerja yang mengeksploitasi dirinya sendiri secara sukarela tanpa paksaan dari luar. Ia menjadi predator dan mangsa sekaligus, terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Keluhan khas orang yang depresi seperti tidak ada yang mungkin dilakukan, hanya bisa muncul dari masyarakat yang terus-menerus berteriak segalanya mungkin, ketidakmampuan untuk bisa lagi membawa individu ke jurang kritik diri yang destruktif dan agresi terhadap diri sendiri. Dalam masyarakat ini, individu menjadi subjek pencapaian yang selalu berperang dengan dirinya sendiri. Luka-luka depresi adalah hasil dari perang internal yang terus-menerus. Depresi pada akhirnya bukan hanya penyakit individu, tetapi cerminan dari masyarakat yang menderita akibat kelebihan positivitas. Ini adalah potret kemanusiaan yang sedang berperang melawan dirinya sendiri, terperangkap dalam ilusi kebahagiaan dan kesuksesan tanpa akhir, hingga lupa memberi ruang untuk beristirahat, merasa cukup, dan merasakan kedamaian. Tuntutan untuk serba cepat ini telah memasuki seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk yang paling intim dan khas dari manusia, yaitu mengekspresikan emosi. Kita terbiasa dengan segalanya yang instan, semisal balasan pesan yang harus cepat, keputusan yang harus segera dibuat, bahkan emosi yang harus segera diproses. Akibatnya, kita kehilangan ruang untuk merasakan sesuatu secara mendalam. Duka, keterpesonaan, atau kemarahan yang punya makna digantikan oleh emosi yang dangkal dan sekedar lewat. Frustasi singkat, kejengkelan sesaat. Kita jarang benar-benar berhenti untuk memahami apa yang kita rasakan. Semua berjalan terlalu cepat, dan sebelum kita sempat merenungkan sesuatu, hal berikutnya sudah datang menggantikan.
Kita jadinya hanya marah karena hal-hal kecil seperti macet atau pesan yang terlambat dibalas. Kemarahan yang sejati seharusnya membuat kita terguncang, menantang kita untuk mempertanyakan seluruh keadaan, memberi dorongan untuk perubahan. Hanya memperkuat rasa stres tanpa ada tindakan yang berarti. Bahkan duka pun dianggap gangguan. Ada semacam ekspektasi untuk segera move on dan kembali produktif tanpa diberi kesempatan untuk benar-benar merasakan dan memahami rasa kehilangannya. Padahal duka yang mendalam adalah proses penting untuk menemukan makna dan melanjutkan hidup dengan cara yang sehat. Orang yang berjalan terburu-buru di taman hanya akan melihat bunga-bunga di permukaan, mungkin tanpa memperhatikan detail atau keindahannya. Namun jika ia melambat, ia bisa memperhatikan aroma bunga, warna, dan bagaimana angin menggerakkan daun-daun di sekitarnya. Begitu pula dengan emosi, tanpa ruang untuk berhenti dan merenung, pengalaman emosional menjadi dangkal dan terburu-buru, kehilangan kesempatan untuk membentuk koneksi yang lebih mendalam dengan diri sendiri atau lingkungan. Seorang sejarawan bernama Barbara H. Rosenvent menulis sebuah buku yang berjudul Emotional Communities in the Early Middle Ages, memperkenalkan konsep komunitas emosional, yaitu kelompok-kelompok sosial yang memiliki norma, ekspresi, dan harapan emosional tertentu. Salah satu contoh utama adalah komunitas monastik. Komunitas ini diisi oleh para biarawan yang menjalani kehidupan penuh refleksi, doa, dan disiplin diri. Emosi seperti kemarahan, iri hati, dan keinginan duniawi dianggap sebagai godaan yang harus dikendalikan. Sementara belas kasih, cinta persaudaraan, dan kesabaran dipupuk sebagai kebajikan utama. Pengelolaan emosi dalam komunitas ini dilakukan melalui praktik spiritual yang ketat dengan pengakuan dosa, meditasi, dan bimbingan dari pemimpin rohani. Jika dibandingkan dengan kehidupan di abad ke-21, kita saat ini menghadapi tuntutan yang sangat berbeda dalam mengekspresikan dan mengelola emosi. Media sosial misalnya, mendorong kita untuk bereaksi dengan cepat dan seringkali secara berlebihan. Sementara itu, di dunia kerja, kita justru dituntut untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi meski berada di bawah tekanan yang tinggi. Saat ini kita harus terus beradaptasi dengan norma-norma emosional yang berubah-ubah, tergantung pada situasi sosial dan platform komunikasi yang kita gunakan. Di komunitas aristokratik, pengelolaan emosi dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual atau kehormatan. Kesabaran dan pengendalian diri di sana bukan hanya soal keterampilan sosial, tetapi bagian dari perjalanan moral dan religius seseorang. Sebaliknya di abad ke-21, pengelolaan emosi seringkali lebih bersifat instrumental. Kita mengendalikan emosi untuk meningkatkan produktivitas, menjaga citra profesional, atau menghindari konsekuensi sosial yang negatif. Emosi tidak lagi dipahami dalam kerangka moral atau penghayatan eksistensial. Salah satu penyebab manusia abad 21 mengalami kedangkalan emosional adalah adanya fragmentasi perhatian. Perhatian kita menjadi terpecah-pecah akibat kehidupan digital yang memaksa individu untuk membagi perhatian mereka ke berbagai rangsangan dalam waktu yang sangat singkat. Kita sulit fokus pada satu hal karena terlalu banyak hal yang menarik perhatian kita sekaligus. Semuanya terpecah-pecah dan tidak fokus. Multitasking sebutannya. Multitasking seharusnya bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Itu juga bukan merupakan puncak diri manusia abad ke-21. Sebaliknya, multitasking merupakan suatu bentuk kemunduran. Sebab multitasking adalah hal yang umum di kalangan hewan lain. Ini adalah teknik yang diperlakukan untuk bertahan hidup di alam liar. Hewan di alam liar harus selalu waspada dan membagi perhatian mereka untuk banyak hal. Ketika makan misalnya, mereka juga harus menjaga makanannya dari hewan lain, tetap waspada agar tidak diserang predator, sambil melindungi anak-anaknya dan mengawasi pasangannya. Karena perhatian mereka terbagi, hewan tidak punya kesempatan untuk benar-benar merenung atau fokus mendalam pada satu hal. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dibutuhkan saat itu, seperti makan atau kawin, tanpa bisa benar-benar tenggelam dalam apa yang sedang mereka lakukan. Selain itu, stimulasi terus-menerus ini juga menurunkan kemampuan kita untuk duduk dan berpikir dengan mendalam. Shanmuga Sundaram dan kawan-kawannya pada 2023 menunjukkan bahwa paparan terus-menerus pada teknologi digital, termasuk media sosial, video pendek, dan konten berkecepatan tinggi, melemahkan kemampuan perhatian berkelanjutan dan menghambat proses berpikir mendalam. Temuan ini diperkuat oleh eksperimen Epstein, Lynn, Pennycook, dan Rand pada tahun 2022, setahun sebelumnya. Ia menganalisis mengenai dwell time dan pola interaksi dalam media sosial, dan menemukan bahwa perhatian digital bekerja dalam potongan-potongan cepat yang membuat fokus jangka panjang semakin sulit dipertahankan. Padahal menurut Han, peradaban manusia bisa mencapai puncaknya ketika manusia mampu merenung secara mendalam. Pencapaian budaya manusia seperti filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan
lahir dari kemampuan untuk berpikir dan merenung secara mendalam. Untuk menghasilkan karya-karya hebat dibutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Namun saat ini kemampuan untuk berpikir mendalam ini semakin berkurang. Bentuk perhatian yang dominan sekarang adalah hiperatensi. Seseorang dengan hiperatensi sulit untuk fokus pada satu hal dalam waktu lama. Mereka terus-menerus beralih antara berbagai tugas, informasi, dan aktivitas. Orang dengan hiperatensi tidak tahan dengan keadaan diam atau tidak melakukan apa-apa. Mereka selalu mencari stimulasi dan aktivitas baru. Hiperatensi dapat menghalangi proses kreatif. Proses kreatif seringkali membutuhkan waktu untuk merenung, berpikir, dan bahkan merasa bosan. Kebosanan justru bisa memicu ide-ide baru. Namun, karena orang dengan hiperatensi selalu menghindari kebosanan, mereka kehilangan kesempatan untuk berkreasi secara mendalam. Dan lebih parahnya lagi dari semuanya, kita mengisolasi diri sendiri dari hubungan sosial karena terobsesi dengan pengembangan diri ini. Sebuah proyek pribadi yang terus-menerus berusaha mengoptimalkan diri sesuai dengan tuntutan pasar yang ada, tanpa ruang untuk gagal atau istirahat. Inilah yang Hans sebut sebagai idiotism. Idiotism dalam kerangkahan berasal dari idiotes, kata Yunani, yang berarti seseorang yang hidup dalam ruang privat dan tidak terlibat dalam kehidupan publik. Privatisasi total diri. Di masyarakat modern neoliberal ini, manusia menjadi idiot karena semua kehidupan direduksi menjadi proyek individual dengan produktivitas, pencitraan diri, personal branding, optimalisasi diri. Tidak ada ruang publik untuk refleksi atau dialog, semua orang terkurung dalam bubble-nya sendiri. Dan kita terhubung hanya secara digital yang tampak sosial, dan bahkan politik hanya menjadi konsumsi pribadi. Fenomena ini berakar pada logika yang mempromosikan kebebasan individual secara berlebihan. Jadinya kebebasan ini seringkali dimaknai sebagai tanggung jawab pribadi tanpa batas, di mana setiap orang dianggap sebagai satu-satunya penentu nasibnya. Kita dipaksa untuk terus-menerus mengukur nilai diri sendiri berdasarkan keberhasilan dan pencapaian pribadi, tanpa ruang untuk gagal atau beristirahat. Dalam kondisi ini, hubungan sosial yang sejati seringkali dianggap sebagai penghalang karena tidak memberikan manfaat langsung dalam proses optimalisasi diri. Di dalam masyarakat pencapaian ini, masyarakat yang kelelahan ini, media sosial pun menjadi panggung di mana kita terdorong untuk bergerak cepat untuk menunjukkan nilai kita melalui pencapaian yang bisa dipertontonkan. Setiap unggahan, setiap prestasi dipamerkan menjadi tolak ukur keberhargaan diri. Sedikit demi sedikit, hidup dalam budaya yang mengukur kesuksesan pribadi diukur oleh popularitas digital. Ironisnya, di balik layar-layar itu, banyak dari kita yang perlahan menanggung stres, kecemasan, dan kelelahan karena tekanan untuk selalu tampil sempurna dan produktif. Obsesi terhadap like menjadi gejala yang paling kasat mata. Setiap klik, setiap angka seolah-olah berbicara tentang seberapa layak kita dipandang. Kita terus berlomba menghasilkan konten yang cukup menarik untuk dihargai, cukup berkilau untuk dikagumi. Validasi sosial kini datang dalam bentuk angka-angka, jumlah like, komentar, pengikut. Orang-orang berusaha keras untuk memenuhi standar estetika atau gaya hidup tertentu demi mendapatkan pengakuan. Meskipun proses tersebut seringkali mengorbankan kesejahteraan mental mereka. Alih-alih menciptakan kebebasan, media sosial memperkuat tekanan untuk terus tampil sempurna, menjadikan pengguna sebagai subjek pencapaian yang terus-menerus bekerja untuk mengelola citra diri mereka. Mereka yang tidak mendapatkan jumlah likes sesuai harapan bisa merasa tidak cukup baik, tidak dihargai, atau bahkan merasa terisolasi. Masyarakat pencapaian dalam konteks media sosial lagi-lagi menciptakan paradoks. Di satu sisi kita merasa bebas untuk mengekspresikan diri, tetapi di sisi lain kita terjebak dalam tekanan untuk terus memenuhi ekspektasi sosial. Dan ini hanyalah salah satu contoh bagaimana media sosial membentuk dinamika masyarakat yang terus-menerus berorientasi pada pencapaian dan validasi eksternal. Lebih jauh, tekanan ini mengubah cara kita memandang siapa diri kita dan bagaimana kita menilai keberhargaan kita sendiri. Banyak dari kita secara sadar atau tidak mulai menyerap standar kesempurnaan yang setiap hari tampil di media sosial. Kita mengadopsinya sebagai tolak ukur harga diri, membiarkan pandangan luar membentuk perasaan kita yang paling dalam. Di titik inilah, psikologi Freudian membantu kita melihat bahwa tekanan yang kita alami bukan sekadar respon sosial yang muncul di permukaan, tetapi bagian dari mekanisme batin yang jauh lebih dalam. Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3, id, ego, dan superego.
Id adalah pusat dorongan paling dasar, lapisan psikis yang bekerja menurut prinsip kenikmatan, selalu mencari kepuasan cepat dan pelepasan ketegangan. Dalam dunia digital, dorongan id menemukan saluran baru, scrolling tanpa henti, pencarian validasi instan, notifikasi yang memicu rasa senang sekejap. Semua ini memberi kepuasan cepat, tapi dangkal dan mudah menghilang. Sementara itu, superego adalah suara moral yang kita internalisasikan sejak kecil, dibentuk oleh keluarga, budaya, dan masyarakat. Superego bekerja melalui rasa bersalah, rasa malu, dan keharusan untuk menjadi lebih baik menurut standar yang kita pelajari. Pada mulanya superego mengendalikan id dan mengarahkan ego agar bertindak sesuai nilai moral, bahkan ketika nilai itu bertentangan dengan keinginan terdalam kita. Namun, di masyarakat pencapaian, tekanan superego berubah bentuk. Ia tidak lagi semata-mata berisi larangan moral, tetapi bergeser menjadi dorongan menuju ideal ego, citra diri yang sempurna, versi diri yang kita yakini harus kita capai. Ideal ego tidak menahan tetapi menari, yang menjanjikan keberhasilan, penerimaan, pengakuan. Karena itu dorongannya terasa positif, seolah memotivasi kita untuk terus bergerak dan mencapai lebih banyak hal. Ideal ego adalah pewaris narsisme awal ketika ego masa kanak-kanak merasakan kecukupan diri. Apa yang dulu diyakini dan dibayangkan oleh anak tentang dirinya kini diproyeksikan ke depan sebagai idealnya. Di media sosial, ideal ego terwujud sebagai versi terbaik dari diri yang ingin kita tampilkan. Kebahagiaan yang difoto, pencapaian yang dipamerkan, hidup yang tampak rapi dan mengesankan. Kita mengejar standar ini bukan hanya demi terlihat baik di mata orang lain, tetapi karena kita meyakininya sebagai syarat untuk merasa bermakna di tengah keramaian dunia digital. Pada akhirnya, ego berada di posisi terjepit, didobrak dari bawah oleh keinginan instan id, dan ditarik dari atas oleh tuntutan sempurna ideal ego. Ketegangan inilah yang dalam masyarakat pencapaian membuat kelelahan modern tak lagi bersifat fisik, melainkan kelelahan psikis yang terus-menerus mengikis diri. Hal menarik yang bisa kita eksplorasi lebih dalam adalah kenapa seseorang memiliki kecenderungan untuk menciptakan ideal ego. Kenapa seseorang begitu suka untuk menampilkan dirinya dengan sempurna di media sosial. Leon Festinger dalam teorinya perbandingan sosial menjelaskan bahwa kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain untuk mengevaluasi kemampuan, pendapat, atau status sosialnya. Dalam proses ini ada dua jenis perbandingan. Perbandingan ke atas dengan individu yang dianggap lebih unggul untuk memperbaiki diri, status, atau tingkat kemampuan. Sedangkan perbandingan ke bawah untuk membuat diri merasa lebih baik karena merasa ada yang lebih terpuruk dari diri sendiri. Ketika tidak tersedia ukuran objektif, seseorang akan mengevaluasi pendapat dan kemampuannya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Di era media sosial, banyak informasi soal orang lain datang silih berganti. Dengan banyaknya informasi soal orang lain, media sosial seolah menekan kita untuk membandingkan kehidupan dengan orang lain secara terus-menerus. Pencapaian karir, penampilan fisik, gaya hidup mewah adalah konsumsi sehari-hari. Sering berjalannya waktu, semakin sering kita tidak puas dengan diri sendiri, semakin sering kita membandingkan diri dengan orang lain, semakin kita tertekan oleh perbandingan orang lain. Semakin besar pula bahan bakar untuk menciptakan ideal ego. Selanjutnya, citra diri ideal ini berusaha melakukan manajemen kesan, mengontrol cara mereka dipersepsikan oleh orang lain, membuat kita menjadi sutradara kehidupan, memilih hanya momen-momen terbaik untuk ditampilkan. Ketika seseorang menetapkan ego ideal yang terlalu tinggi untuk sulit dicapai, ia seperti membangun istana di atas awan, indah untuk dilihat tetapi mustahil untuk dihuni. Ego yang berada di tanah kenyataan, terus-menerus memandang ke atas, berusaha menggapai sesuatu yang selalu terasa berada di luar jangkauan. Ego dipaksa melampaui batas-batas dirinya, berjuang tanpa henti untuk menjadi versi sempurna yang diciptakan oleh ideal ego. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa upaya untuk menggapai citra ideal itu juga bisa berakhir dengan kegagalan. Kegagalan itu lantas melahirkan kesenjangan antara kenyataan dan khayalan ego ideal dan menjadi celah yang menganga, menyedot energi mental dan emosional individu. Kita kemudian menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan mencapai standar yang ditetapkan. Perlahan mulai muncul pikiran seperti aku tidak cukup baik atau aku tidak layak. Sedikit demi sedikit mulai menggerogoti kepercayaan diri, dan dari sana lahir perasaan benci, marah, dan kecewa terhadap diri sendiri. Ketika ego ideal menjadi cermin yang tak terjangkau, ego yang nyata mulai merasa dirinya gagal dalam segala hal. Sebuah perang batin terjadi di mana ego terus-menerus mencoba memperbaiki diri, namun selalu berakhir dalam rasa kecewa yang lebih besar.
Transformasi sosial ini melibatkan restrukturasi intrasikis. Subjek pencapaian modern akhir memiliki jiwa yang sama sekali berbeda dengan subjek kepatuhan yang menjadi dasar psikoanalisis Freud. Aparatus psikis Freud didominasi oleh negara, represi, dan ketakutan akan pelanggaran. Sebaliknya, subjek pencapaian modern akhir miskin negasi. Ia adalah subjek afirmasi. Subjek pencapaian ini menjadi semacam ego pasca Freud. Jika kita tinjau melalui kacamata psikologi eksistensial, obsesi terhadap citra diri ideal di media sosial dapat dilihat sebagai respons manusia terhadap kehampaan eksistensial. Kehampaan itu muncul sebagai akibat dari hilangnya struktur tradisional seperti agama, budaya, atau norma-norma kolektif yang dulu memberikan arah dan tujuan hidup. Ketika struktur ini melemah, kita merasa terjebak dalam rasa hampa dan kebingungan yang kemudian memicu kecemasan. Runtuhnya struktur tradisional berkaitan erat dengan berbagai faktor. Dua yang cukup penting adalah adanya kemajuan teknologi dan juga globalisasi. Menurut sosiolog bernama Anthony Giddens, dalam bukunya The Consequences of Modernity, menjelaskan 3 penyebab bagaimana globalisasi mempengaruhi struktur tradisional. Pertama, globalisasi mempercepat pemisahan hubungan sosial dari konteks lokal. Artinya hubungan dan institusi yang dulu diatur oleh nilai-nilai lokal sekarang lebih dipengaruhi oleh sistem global seperti pasar internasional atau media digital. Akibatnya, budaya lokal tidak lagi menjadi sumber utama makna dan identitas bagi masyarakat. Kedua, globalisasi mendorong refleksivitas, di mana orang terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan diri dengan informasi dan norma baru dari seluruh dunia. Hal ini membuat budaya lokal yang dulu dianggap stabil dan tetap menjadi lebih cair dan mudah berubah. Ketiga, globalisasi menciptakan jarak ruang dan waktu yang menyusut, yang disebut time-space distanciation. Berkat media global dan teknologi komunikasi, interaksi sosial tidak lagi terbatas oleh jarak fisik atau waktu. Budaya dominan seperti budaya Amerika, Eropa, Korea Selatan, Jepang, atau budaya lain yang menguasai budaya populer bisa menyebar dengan cepat dan seringkali menggeser atau mengaburkan nilai-nilai dan praktik budaya lokal. Melalui 3 penyebab tadi, kecemasan eksistensial mulai menghantui batin manusia. Manusia secara alami mencari makna hidup dalam dunia yang seringkali tidak memberikannya secara langsung. Media sosial dengan segala ilusi kontrol dan pengakuannya menjadi ruang di mana manusia berupaya menciptakan makna dari keberadaan mereka, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan dunia bahwa ia eksis, bahwa kehidupannya memiliki arti. Namun, yang sebenarnya terjadi, kita menjadi terasing dari diri sendiri karena lebih fokus memenuhi harapan orang lain daripada mengeksplorasi keunikan pribadi diri sendiri. Marshall McLuhan, ilmuwan komunikasi dan media, mengatakan bahwa kita tidak bisa memandang media sosial sebatas alat untuk menyampaikan pesan, karena ia diam-diam membentuk cara manusia berpikir dan berperilaku. Media digital menurutnya membuat kita bergerak begitu cepat dan realitasnya lebih penting dari dunia fisik. Jadi ketika kita tidak aktif, kita bahkan terasa seperti tidak ada. Kehadiran kita menjadi samar, seakan kita bukan bagian dari dunia yang terus bergerak. Ada fenomena yang menarik dari manusia. Pada awal peradabannya, manusia memerlukan alat untuk teknologi sederhana untuk bertahan hidup. Manusia menciptakannya dan merawatnya karena begitu penting fungsi dari alat tersebut. Kini manusia masih memerlukan alat, masih merawat teknologi. Namun yang membedakannya adalah kini, manusia seringkali jatuh dalam kendali alat yang dibuatnya. Kita membentuk alat-alat kita dan alat-alat itu membentuk kita. Kita tidak ingin merepotkan orang lain karena semua orang tampak kelelahan dengan hidupnya sendiri. Akhirnya kita belajar untuk meringkas seluruh konflik batin dengan kalimat-kalimat singkat seperti lagi capek aja atau nggak apa-apa kok. Padahal yang kita rasakan jauh lebih dalam dari itu. Di titik tertentu, kelelahan yang terus-menerus ini berubah menjadi keinginan untuk menghilang. Bukan sekedar ingin istirahat, tetapi benar-benar lenyap dari pandangan, dari notifikasi, dari ekspektasi siapapun. Dan munculnya dengan fantasi bagaimana kalau besok aku tidak perlu bangun lagi. Salah satu wajah paling gelap dari burnout society. Manusia yang begitu letih sampai ia tidak lagi menginginkan apa-apa, termasuk dirinya sendiri. Yang lebih mengerikan dari semua ini adalah bagaimana luka batin pun diubah menjadi komoditas. Di media sosial, kerentanan bukan lagi ruang aman untuk berbagi, tetapi strategi untuk menarik perhatian. Menangis di depan kamera, menceritakan pengalaman traumatis, mengaku burnout, semuanya bisa menjadi bahan konten yang relatable dan engaging. Bukan berarti semua ekspresi luka itu palsu, tetapi sistem mendorong kita untuk mengemas rasa sakit agar layak ditonton. Pada titik ini, kita tidak hanya lelah bekerja, kita juga lelah dari kewajiban untuk terus menerjemahkan penderitaan menjadi sesuatu yang bisa dijual. Bahkan saat hancur pun, kita merasa harus tetap estetis, tetap naratif, tetap bisa dikonsumsi. Penderitaan kehilangan kedalaman eksistensialnya dan berubah menjadi materi pemasaran.
Jadi, bagaimana sebenarnya cara kita agar bisa selamat dari ini? Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi bagian dari idiotism dan mencoba untuk setidaknya mengurangi efek dari burnout society ini terhadap setidaknya diri kita sendiri? Han memberikan solusinya dalam bab The Pedagogy of Seeing, di mana ia menyarankan kita untuk melatih kemampuan untuk menahan impuls dan merenungkan dunia secara kontemplatif. Han mengacu pada pandangan Nietzsche yang menekankan bahwa belajar untuk melihat berarti membiasakan diri pada ketenangan, kesabaran, dan kemampuan untuk membiarkan sesuatu mendatangi kita tanpa reaksi yang tergesa-gesa. Belajar untuk melihat berarti membiasakan mata pada ketenangan, pada kesabaran, pada kemampuan membiarkan sesuatu datang dengan sendirinya, menunda penilaian, mengitari sesuatu dari banyak sisi, dan memberikan kesan-kesan terkumpul. Itulah latihan awal bagi setiap kehidupan rohani. Ketidakmampuan untuk menahan diri dari impuls adalah gejala dari kelelahan mental yang dihasilkan oleh hiperaktivitas modern. Reaksi instan terhadap segala rangsangan membuat kehilangan kesempatan untuk berhenti, merenung, dan memperhatikan hal-hal yang lebih dalam atau lambat. Akibatnya, kehidupan menjadi dangkal, hanya dipenuhi oleh respons cepat terhadap tuntutan yang terus meningkat. Tanpa berhenti atau momen-momen jeda, aktivitas manusia menjadi mekanis dan tidak reflektif. Lebih banyak aktivitas bukan berarti lebih banyak kebebasan, karena hiperaktivitas ini justru menciptakan bentuk baru dari pengekangan. Hanya dengan berani membuat jeda dan menahan diri, seseorang bisa membuka ruang untuk kontemplasi dan tindakan yang benar-benar bermakna. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh rangsangan dan informasi berlebihan, kekuatan untuk mengatakan tidak menjadi krusial. Dengan menolak rangsangan yang berlebihan, baru kita bisa lebih fokus dan benar-benar hadir dalam momen yang dijalani. Tanpa kemampuan ini, manusia modern akan terus terjebak dalam arus informasi tanpa henti, kehilangan makna dan kedalaman dalam hidupnya. Melihat secara mendalam membutuhkan keberanian untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan dan membiarkan diri kita benar-benar menyatu dengan dunia sekitar. Bayangkan seperti menarik napas panjang di tengah hiruk-pikuk hari, memberi ruang bagi diri untuk merasakan dan merenung. Ini bisa kita terapkan dalam keseharian, misalnya dengan menyisihkan waktu beberapa menit untuk duduk tenang, mematikan notifikasi ponsel, dan benar-benar fokus pada napas atau suara sekitar. Tidak perlu rumit, cukup dengan memberi diri kesempatan untuk bebas sejenak dari segala tuntutan. Dengan begitu, kita bisa merasakan kehadiran diri sendiri dan dunia sekitar dengan lebih utuh. Lebih lanjut, Han mengajak kita untuk merenungkan cara melampaui idiotisme ini. Salah satunya adalah dengan merebut kembali ruang untuk hubungan yang bebas dari tujuan ekonomi atau produktivitas. Hubungan yang autentik dan bermakna hanya bisa tercipta ketika kita berhenti memandang diri sebagai proyek yang harus dioptimalkan dan mulai menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari hidup. Kedepan, fenomena burnout mungkin akan semakin meningkat, terutama dengan perkembangan teknologi yang mempercepat ritme kehidupan. Dengan semakin banyaknya tuntutan untuk terus online dan responsif, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi semakin kabur. Teknologi yang terus berkembang, kecerdasan buatan dan otomatisasi justru bisa mempercepat ekspektasi pencapaian, bukan meringankan beban individu. Walaupun bisa, jika tren ini terus berlanjut, depresi dan kecemasan mungkin akan menjadi epidemi global yang lebih serius. Tuntutan untuk selalu produktif dan selalu menjadi terbaik bisa jadi semakin sering terjadi. Ritme perlombaan dan persaingan bisa saja semakin meningkat, belum lagi jika kita mempertimbangkan kondisi di mana manusia tidak lagi bersaing dengan sesama manusia, tetapi dengan kecerdasan buatan yang tidak mengenal batas biologis. Jika kesadaran akan dampak masyarakat yang lelah ini semakin meningkat, bukan tidak mungkin juga akan muncul gerakan sosial yang mendorong redefinisi nilai kerja. Respon masyarakat juga bisa muncul melalui tren seperti slow living, mindfulness, dan peningkatan pentingnya kesejahteraan mental. Masyarakat mungkin mulai menilai ulang arti kesuksesan dan mencari cara hidup yang lebih selaras dengan kebutuhan manusiawi. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan terus menjalani hidup dengan ritme yang ditentukan oleh sistem ini, menerima tekanan produktivitas sebagai sesuatu yang tak terelakkan, ataukah kita bisa menciptakan celah, ruang kecil di mana kita bisa bernapas dan menentukan arti kesuksesan dengan cara kita sendiri. Tren slow living, mindfulness, dan keseimbangan hidup semakin banyak digaungkan, tetapi apakah itu benar-benar membawa perubahan atau hanya sekedar cara lain agar kita tetap bisa berlari tetapi dengan sedikit lebih tenang? Apakah ini bentuk perlawanan sejati atau hanya jeda sebelum kembali terhisap dalam ritme yang sama? Seandainya kita mulai menerima burnout sebagai bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan, penerimaan ini baiknya tidak diterima dengan pasrah.
Albah Camus pernah berkata bahwa kehidupan itu absurd dalam The Myth of Sisyphus. Ia menceritakan tentang Sisyphus yang dikutuk untuk mendorong batu besar ke puncak bukit hanya untuk melihatnya menggelinding turun lagi. Siklus ini berulang tanpa akhir. Jika kita lihat dari kacamata masyarakat modern, bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Kita bekerja, mengejar impian, berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tetapi selalu ada standar baru yang harus dipenuhi. Ketika satu pencapaian diraih, muncul tekanan baru yang membuat kita harus berlari lebih jauh. Hidup terasa seperti permainan tanpa garis akhir, namun kamu memberi jawaban yang tak terduga. Daripada mengutuk nasibnya, Sisyphus seharusnya menemukan kebebasan dalam absurditas itu sendiri. Ia harus menerima bahwa batunya tidak akan pernah berhenti bergulir, tetapi ia masih bisa memilih bagaimana ia menjalaninya. Begitu pula dengan kita. Mungkin kita tidak bisa lari dari dunia yang terus menuntut kita untuk produktif, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Dalam masyarakat pencapaian, kita diajari bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diraih dalam bentuk pekerjaan bergengsi, jumlah pengikut di media sosial, atau validasi dari orang lain. Tapi kamu akan bertanya, bagaimana kalau kebahagiaan bukan sesuatu yang perlu dikejar? Bagaimana kalau kebahagiaan ada di sini, di momen-momen kecil yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk berlari? Momen ketika kita menyeruput kopi di pagi hari dan benar-benar menikmati rasanya, bukan meminumnya sambil memeriksa notifikasi dari fotokopi itu di Snapgram. Saat kita tertawa lepas dengan teman tanpa memikirkan apakah momen itu harus diabadikan dalam unggahan. Ketika kita berjalan di bawah langit senja tanpa merasa perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Hal-hal kecil mungkin tampak sepele, tapi justru di sanalah kehidupan yang sebenarnya terjadi. Albah Camus akan berkata bahwa pemberontakan sejati bukan selalu tentang meruntuhkan sistem, tetapi menolak tunduk pada aturan-aturan yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Dalam dunia yang terus menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, menolak terburu-buru adalah sebuah bentuk pemberontakan. Dalam masyarakat yang memaksa kita untuk selalu membuktikan diri, berani berkata "aku cukup" adalah sebuah tindakan radikal. Kamu mengajak kita untuk menerima bahwa dunia ini memang tidak masuk akal, tetapi kita tetap bisa menjalaninya dengan kepala tegak. Kita bisa bekerja tanpa membiarkan diri kita dihancurkan oleh ambisi. Kita bisa berusaha tanpa harus kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup. Kita bisa mengejar sesuatu tanpa harus lupa untuk berhenti sejenak dan bernafas. Jika kita terus hidup dengan pola pikir bahwa kebahagiaan ada di depan sana, bahwa kita harus mencapai sesuatu dulu baru bisa merasa puas, maka hidup akan selalu terasa kurang. Kita akan selalu merasa tertinggal, selalu merasa belum cukup baik. Tapi jika kita berhenti sejenak, jika kita melihat sekeliling dan menyadari bahwa momen-momen saat kita membaca, saat kita bernafas, saat kita merasakan angin menyentuh kulit, adalah bagian dari hidup yang berharga, maka kita bisa menemukan kebebasan. Mungkin kita tetap harus mendorong batu kita masing-masing. Kita tetap harus bekerja, tetap harus menghadapi tekanan, tetap harus berjuang. Tapi kita bisa memilih untuk menikmati perjalanan, bukan hanya fokus pada tujuan akhir. Kita bisa memilih untuk tersenyum di tengah absurditas ini, bukan dengan melarikan diri dari dunia, tetapi dalam menemukan cara untuk hidup di dalamnya, dengan cara kita sendiri. Di hadapan dunia yang melelahkan ini, dunia yang terus berputar-putar tanpa henti, beranikah kita untuk, walaupun tidak bisa mengubah sistemnya sepenuhnya, menikmati perjalanan dan benar-benar hidup? Terima kasih.